Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Safitri, Prodi PGSD semester 2 kelas B. Saya mahasiswa dari STKIP Taman Siswa Bima. Baiklah anak-anak, kita akan masuk pada materi IPS SD dan materi yang akan Ibu jelaskan yaitu mengenai memahami lingkungan dengan melaksanakan kerjasama di sekitar rumah dan sekolah. Adapun kompetensi dasar yang harus dijelaskan yaitu yang pertama menceritakan lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah dan sekolah. Kedua, memelihara lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah. Ketiga, membuat denah dan peta lingkungan rumah dan sekolah. Keempat, melakukan kerjasama di lingkungan rumah, sekolah, dan desa ataupun kelurahan. Nah, anak-anak, kita akan masuk pada KD yang pertama yaitu lingkungan alam dan buatan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah maupun lingkungan alam dan buatan di sekitar sekolah. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan mengenai lingkungan alam. Lingkungan alam diciptakan oleh Tuhan dengan penampakan yang berbeda-beda. Contohnya, pertama yaitu pegunungan. Pegunungan adalah benteng alam yang berupa deretan gunung yang bersambungan. Daerah pegunungan sangat baik untuk bercocok tanam, seperti buah, sayuran, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sungai. Sungai memiliki banyak manfaat bagi manusia, antara lain mandi, mencuci, irigasi, dan transportasi. Ketiga yaitu danau. Danau terbentuk karena adanya cekungan di alam yang berisi air, baik dari air hujan maupun mata air yang ada di tempat tersebut. Danau juga bermanfaat bagi manusia, yaitu sebagai budidaya ikan air tawar, yang kedua tempat wisata, yang ketiga irigasi atau pengairan sawah, dan lain-lain. Keempat, pantai dan laut. Pantai ialah daerah perbatasan antara laut dan daratan. Laut memiliki banyak manfaat bagi manusia. Laut juga termasuk dalam kenampakan alam yang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Laut menyimpan banyak kekayaan alam seperti ikan dan mutiara. Di dasar laut juga banyak terdapat sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas. Nah, itulah beberapa penampakan lingkungan alam. Selanjutnya kita akan masuk pada lingkungan buatan. Lingkungan buatan dibentuk oleh manusia dengan tujuan memenuhi kebutuhan dari manusia itu sendiri. Yang pertama yaitu waduk, kedua lahan pertanian, ketiga pemukiman, keempat perkebunan. Nah, selanjutnya yaitu lingkungan alam dan buatan di sekitar sekolah. Lingkungan alam misalnya gunung. Penampakan seperti ini sering kita lihat pada halaman belakang sekolah. Selanjutnya itu lingkungan buatan. Juga dapat ditemukan di sekolah, misalnya parit dan tanaman. Baik, kita akan masuk pada KD yang kedua yaitu memelihara lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah. Memelihara lingkungan alam. Yang pertama, melakukan reboisasi, kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Bagaimana cara kita memelihara lingkungan buatan? Memelihara lingkungan buatan ada banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya pada tanaman. Saat rumput mulai panjang, harus dipotong agar KD yang ketiga yaitu membuat denah dan peta lingkungan rumah dan sekolah. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan apa itu denah dan apa itu peta. Denah merupakan gambar lokasi suatu tempat yang sempit, tempat melakukan pengaturan langsung, sedangkan peta yaitu digunakan untuk menggambarkan daerah yang lebih luas seperti desa, provinsi, dan negara. Untuk denah sekolah, mungkin tidak jauh berbeda dengan gambar denah rumah. Anak-anak bisa langsung melihat pada contoh yang ada di samping. Nah, kita masuk pada KD yang terakhir atau KD yang keempat yaitu melakukan kerjasama di lingkungan rumah, sekolah, dan kelurahan atau desa. Contoh yang ada pada gambar di bawah ini merupakan contoh gotong royong yang ada pada lingkungan masyarakat,
sekolah, dan keluarga. Dan yang perlu anak-anak ketahui, dengan gotong royong, semua pekerjaan yang berat akan terasa ringan dan membuat kita dapat bersosialisasi dengan masyarakat lain dan berinteraksi dengan banyak orang, dan membuat kita juga peduli akan lingkungan di sekitar kita. Nah, itulah beberapa penyampaian materi yang dapat Ibu jelaskan. Semoga anak-anak dapat mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.